Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Saudara-saudara, ada sebuah novel yang ditulis oleh Le Carre berjudul The Constant Gardener yang juga telah difilmkan dengan judul yang sama. Novel ini mengisahkan situasi yang hampir sama dengan situasi yang sedang kita hadapi, yaitu wabah COVID-19 ini, di mana 3 dampak: benturan ekonomi, benturan kepentingan kesehatan, dan yang ketiga, benturan dengan kepentingan politik. Sekarang 3 model benturan kepentingan ini terjadi, saling menjalin seperti satu jalinan, tetapi bagi negara yang lain, belum tentu ini menjadi persoalan yang berakibat karena benturan-benturan seperti itu. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan seperti angin sakal atau badai yang terjadi saat ini. Bagaimana kita tetap dapat beriman kepada Yesus Kristus di dalam menghadapi badai dunia masa kini? Saudara-saudara, keluar dari perahu menjumpai Yesus bukanlah suatu peristiwa yang mudah. Di dalam perahu sebetulnya Petrus sudah merasa aman. Tetapi ketika dia menanggapi panggilan Yesus, Petrus harus keluar dari perahu itu dan menjumpai Yesus. Injil Matius pasal 14 ayat 28 dan 29 berkata, "Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, 'Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air.' Kata Yesus, 'Datanglah.' Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di sini perhatian Petrus beralih kepada Yesus yang berjalan di atas air. Petrus meninggalkan perahu dan sahabat-sahabatnya. Tetapi ketika dirasakan angin yang bertiup keras itu, mulailah ia takut dan tenggelam. Ia berteriak, 'Tuhan, tolonglah aku.' Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, 'Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?' Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, 'Sesungguhnya engkau anak Allah.'" Saudara-saudara, tiupan angin laut di malam hari menjadi gangguan yang menyebabkan Petrus perlahan-lahan mulai tenggelam. Fokus yang beralih kepada bahaya dan bukan percaya pada Yesus. Kebimbangan menjadi tantangan untuk tidak percaya pada kuasa Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Petrus sebagai murid seharusnya dia percaya kepada gurunya, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ketika sebagai murid ia tidak percaya pada guru, ia ditegur oleh Yesus. Bagaimana seorang murid tetapi tidak percaya pada gurunya? Tetapi Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam. Ia menyelamatkan Petrus dari bahaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kegiatan bulan keluarga GKI Kebonjati sudah berakhir. Kita bersyukur panitia bulan keluarga sudah menyelesaikan acara-acara yang didukung oleh jemaat berjalan dengan baik walaupun dalam keterbatasan ini. Tetapi pesan bulan keluarga GKI Kebonjati tahun ini yang bertema keluarga dalam kemurahan Tuhan. Pesan ini tetap dapat menyegarkan kehidupan keluarga kita. Dan pada saat yang sama, pesan ini juga akan membaharui kehidupan bergereja kita. Secara lebih luas dalam menghadapi tantangan zaman yang tergoncang akibat wabah virus COVID-19 ini, maka gereja dan kita semua sedang menghadapi angin ribut yang besar. Ketidakpastian, ketakutan, kebimbangan. Saudara-saudara, karena itu marilah kita tetap merespon panggilan Tuhan Yesus. Mari, datanglah.
Berjalan di atas air seperti Petrus berarti kita mencoba berjalan bersama dan menjumpai Yesus yang sama-sama berjalan di atas air. Kita mau mencoba berjalan bersama di dalam kenormalan yang baru. Sesuatu yang belum pernah kita rasakan, berjalan di atas air. Sesuatu yang menurut kita belum pasti, belum tentu, tidak mungkin, bagaimana bisa terjadi. Berbagai bentuk ketidakpastian memang sedang kita hadapi. Ketidakpastian bisa membuat kita takut dan bimbang. Tetapi marilah kita tetap berfokus kepada Yesus yang memanggil. Mari dengan tetap beriman. Mari dengan tetap percaya. Kita menjumpai Yesus yang sedang berjalan di atas air dan menjumpai kita. Mari berjalan dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah aku agar aku percaya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.